semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman. Saya bukan dokter, saya bukan atlet, tapi kebetulan saya turun 20 kg. Ini adalah berat saya 1 tahun yang lalu awal pandemi. Dan ini adalah berat saya sekarang. Nah, saya akan membagi. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Jadi kalau kalian tadi lihat ada di luar videonya, sebenarnya niatnya seperti itu, tapi karena ada satu dan hal lain dan satu hal, apa sih? Intinya ya udahlah, saya bikin pakai konsep di sini aja karena kan biar runut juga. Jadi memang konsep pertama tadi kenapa saya bisa turun 20 kilo ini pengalaman, selain dari pendapatan yang jelas menurun atau melihat bos-bos kalian yang naik gaji kalian enggak, padahal karena pandemi kayaknya selain turun berat badan salah satunya ya olahraga gitu loh. Olahraga gimana? Jadi dari awal saya pandemi itu pernah sakit, kayak merasa sakit gitu, akhirnya membiasakan untuk ya udahlah jalan aja lah, jalan pagi gitu. Karena saya terinspirasi dari salah satu visit tempat kerja K3S, itu dia punya program bahwa semua karyawannya wajib untuk menyetor 50.000 langkah per minggu kalau nggak salah. Nama programnya itu Walking to the Moon. Jadi setiap sore itu di salah satu site gitu dia orang-orang pada jalan kaki untuk setor gitu. Karena dari jalan kaki itu ternyata setelah mereka teliti memang klaim untuk asuransi kesehatannya menurun setelah ada program itu. Nah, tapi ternyata jalan kaki saja menurut sebagian orang mungkin gini, konsepnya adalah saat kita jalan kaki mungkin sehat, tapi memang pada waktu saya jalan kaki penurunnya itu nggak terlalu drastis. Kalau kalian lihat grafik ini nanti, itu saya udah mulai mencoba untuk olahraga yang saya sukai, yaitu lari. Pertama, kenapa lari? Karena jelas sepak bola saya nggak bisa, apalagi gitu loh olahraga. Tapi kan ini semua tergantung kalian mau olahraga apa ya terserah. Tapi kalau saya pilihnya lari. Kenapa sih lari? Karena di lari itu sendiri sebenarnya heart rate manusia itu dibagi menjadi 5 kalau dalam olahraga, yaitu zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5 seperti grafik ini kalau kalian lihat. Nah, zona 2 dan 3 itu adalah zona yang digunakan untuk pembakaran lemak, sedangkan zona 4 itu adalah karbohidrat. Nah, zona maksimal dalam manusia itu untuk olahraga itu sebenarnya adalah 220 dikurangi umur kalian. Nah, di situ adalah zona maksimal di mana kalian istilahnya boleh berolahraga dengan detak jantung maksimal itu. Makanya kalau kalian pakai jam atau apa olahraga, lihat smartwatchnya. Kalau udah terlalu tinggi ya kalau bisa di stop, karena itu kan mungkin bisa kolaps. Nah, di zona 2 dan 3 ini didapatkannya dari mana? Ya dari olahraga, itu terserah kalian. Nah, kalau di saya sendiri yang kenapa ada istilah saya ini udah kerja, udah nyapu, udah ngepel, tapi kok nggak kurus-kurus, ya karena memang pekerjaan itu nggak masuk ke dalam zona 2 dan 3 itu. Ya zona 2 dan 3 ini kan bisa sampai, misal zona 2 ini 113 sampai 131 BPM nya, zona 3 132 sampai 149, dan tergantung. Jadi memang dari pembakaran ke tubuh kita ke zona dan 2-3 itulah yang menurut saya insya Allah bisa menurunkan. Tapi yang pertama, yang kedua adalah ya melihat orang naik gaji, adalah biarin aja. Oke, yang kedua adalah ini adalah modal awal saat kenapa kita bisa turun berat badan. Yang pertama adalah 15.000. Waktu itu saya lagi iseng beli 15.000 rupiah untuk akun Netflix ya, namanya di Twitter gitu kan biasanya kelihatan ada yang jualan tuh banyak akun Netflix, atau di grup-grup Telegram lah. Di akun Netflix itu ada film yang menurut saya sangat bagus, yaitu Game Changer.
as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Nah, saya tuh nggak sengaja nemu film itu. Saya pikir Game Changer itu adalah film yang tentang pertandingan sepak bola yang mungkin menit-menit akhir ada perubahan atau olahraga apa, tapi ternyata Game Changer sendiri ini adalah seorang atlet pelatih Amerika yang cedera dan dia ingin mengembalikan cederanya itu biar cepat pulih. Dan salah satunya adalah dengan makanannya dengan metode plant-based, atau kita sebutnya sih vegan, tapi kan vegan itu lebih ke cara hidup juga ya, karena dia, tapi ini adalah plant-based. Nah, di situ dijelaskan dari awal itu ada 3 hal yang menurut saya cukup masuk akal sih bagi saya, dan entah kenapa gara-gara lihat film itu sampai 4 bulan ini saya beneran plant-based gitu loh. Apakah plant-based lemes? Enggak juga, saya masih lari 5 kilo, masih lari 13 kilo, masih jalan gitu loh. Jadi memang plant-based ini adalah metode yang cukup efektif. Gimana sih plant-based itu? Plant-based itu pada prinsipnya adalah makan ya dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kan mahal makanan vegan gitu. Halo, kalau kalian sadar di warteg itu sendiri menunya 70% itu adalah plant-based. Cuma kalian aja kadang milihnya ayam, karena tempe, tahu, sayur itu kan murah lah. Di situ dijelasin juga bagaimana, kenapa sih kita plant-based. Salah satunya adalah bagaimana struktur gigi manusia. Struktur gigi manusia itu sebenarnya adalah bukan pemakan daging dibandingkan dengan struktur gigi harimau, struktur gigi orangutan, dan kita sama kan seperti struktur gigi kera lah. Di samping itu juga bagaimana konsep plant-based itu juga ternyata menyehatkan tubuh, dimana tidak mengurangi penyumbatan darah, itu juga digunakan. Dan entah kenapa dengan paduan olahraga plant-based itu tiba-tiba saya turun berat badan, dan entah ditambah dengan pandemi dan pendapatan. Apakah 2 hal itu berkesinambungan? Nah, kemudian yang ketiga adalah, kalau kalian mau, itu adalah intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah suatu metode, istilahnya, apalagi ini mau Ramadan, itu adalah sebenarnya intermittent fasting yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Masya Allah. Jadi intermittent fasting itu konsepnya gini, misal kalian makan jam 7, nanti kalian boleh makan itu ya jam 7 sampai misal jam 3 sore berapa jam, atau misal intermittent fasting 12 jam 7 sampai jam 7 malam, terus nanti dikurangin. Itu kan nggak menyiksa ya. Plant-based intermittent fasting kayaknya metode yang cocok, apalagi bulan Ramadan ini kan kalian sahur berbuka itu sama saja intermittent fasting. Dan memang beberapa literatur juga menyajikan intermittent fasting itu adalah hal yang baik. Salah satu literatur yang cukup bagus untuk bahas tentang plant-based itu kalian bisa dengerin di podcastnya Om Willy. Beliau adalah salah satu praktisi kesehatan dari Amerika yang kebetulan di Indonesia, punya idealis yang bagus, dan dia banyak membahas soal plant-based ini dan intermittent fasting. Jadi tadi udah 3 ya. Nah, yang keempat ini menurut saya, ini adalah pengalaman pribadi, adalah kalian beli timbangan dan cek timbangan tiap hari. Kenapa kok ada yang ngomong, ngapain sih nimbang setiap hari, ngapain sih kok nggak nimbang seminggu sekali lah, gini loh. Jadi salah satu senior saya yang dia mungkin bisa menjaga berat badannya dengan baik, itu dia ngomong bahwa dengan kita menimbang setiap hari, misal di waktu yang sama, jadi kalian bangun tidur langsung nimbang, terus besoknya bangun tidur nimbang, itu kalian akan lebih bisa mengontrol berat badan kalian. Misal nih hari Senin kalian nimbang 72, terus hari Selasa kalian nimbang 72,5, berarti kan kalian nyadar, waduh ada kenaikan 500, ya udah berarti hari Selasa itu kalian kurangin ngemil atau gimana. Nah, itu yang menurut saya cukup efektif. Jadi ada yang pertama adalah olahraga, kedua adalah kedua adalah plant-based, ketiga ini adalah intermittent fasting, keempat ini timbangan. Nah, kalau plant-based gimana sih? Apakah dari sisi kesehatan ya? Dari sisi kesehatan, kalau punya asam urat gimana? Punya kolesterol gimana? Nah, kebetulan saya punya asam urat, dan
kebetulan juga kemarin saya udah check up juga. Ini adalah hasil check up saya beberapa tahun. Nah, untuk asam urat sendiri, sebenarnya asam urat itu kan kalau dari literatur yang saya baca itu disebabkan oleh purin, dan semua makanan itu sebenarnya mengandung purin. Bedanya adalah makanan yang mengandung purin tinggi itu biasanya terdapat di jeroan. Tapi jangan salah, plant based itu pun juga ada makanan yang purinnya tinggi, yaitu apa? Jamur. Jadi saya setiap makan jamur itu banyak, kadang biasanya kenceng gini, apalagi jamur-jamur yang olahan. Tapi kabar baiknya yang sebelumnya asam urat saya tinggi, tanpa obat, tanpa apapun, akhirnya juga dalam batas yang rata, sama. Misal maksimal 7, saya dapatnya 7. Berarti itu adalah sebenarnya juga jeleknya adalah saya masih kadang mengkonsumsi jamur. Yang kedua, kolesterol LDL jelek adalah gorengan. Saya masih makan tempe goreng sama sayur. Nah, itu menurut saya nggak oke gitu. Saya pikir seperti itu. Yang kelima adalah kalian melihat sesuatu yang menurut saya